teman-teman, saya Maria Lida Maga dari Prodi Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang ahli-ahli sosiologi. Salah satu ahli sosiologi adalah Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Jerman pada tahun 818 dari kalangan keluarga rohani Yahudi. Pada tahun 841 ia mengakhiri studinya di Universitas Berlin dengan menyelesaikan disertasi berjudul On the Difference Between and the Natural Philosophy of the Vision and Approach. Karena pergaulannya dengan orang yang dianggap radikal, ia terpaksa mengurungkan niat untuk menjadi pengajar universitas dan menerjunkan diri ke kancah politik. Setelah menikah, ia menggambarkan ke negara lain di Eropa, mula-mula secara sukarela dan kemudian secara terpaksa karena diusir oleh pemerintah setempat. Marx lebih dikenal sebagai seorang tokoh sejarah ekonomi, ahli filsafat, dan aktivis yang mengembangkan teori mengenai sosialisme yang di kemudian hari dikenal dengan nama Marxisme daripada sebagai seorang kritis sosiologi. Meskipun demikian, sebenarnya Marx merupakan pula seorang tokoh teori sosiologi. Lefebvre mengemungkan misalnya bahwa meskipun Marx bukan ahli sosiologi, namun tulisannya mengandung sosiologi. Menurut Korbeliev, Marx tidak menganggap dirinya sebagai ahli sosiologi, melainkan sebagai ahli filsafat, ekonomi politik, dan sejarah. Nah, sumbangan utama Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas yang disajikan dan berbagai tulisan termasuk di dalamnya The Communist Manifesto yang ditulisnya bersama Vincent Engels. Marx berpandang bahwa sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Menurut Marx, perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme produksi yang dinamakannya kaum bergoliath yang mekeropolitasi kelas yang terdiri atas orang yang tidak memiliki alat produksi, yaitu kaum proletar. Menurut Marx, pada suatu saat kaum dan konflik yang kemudian berlangsung yang oleh Marx dinamakan perjuangan kelas, kaum bergoliath akan dikalahkan. Marx menerangkan bahwa kaum proletar kemudian akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. Meskipun Marx tidak pernah terwujud, namun pemikiran Marx mengenal stratifikasi sosial dan konflik tetap berpengaruh terhadap pemikiran sejumlah besar ahli sosiologi sebagai halnya dengan para tokoh sosiologi lainnya. Maka sebagian telah kita lihat pemikiran Marx pun diarahkan pada perubahan sosiologi besar. Diskusi saya semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.